Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Ya. Amin. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong sama kalian untuk ngecek teman sebangkunya atau depan, kanan, dan kiri. Coba dicek apakah ada teman kalian yang belum hadir atau memang belum hadir dari pagi. Gimana, udah masuk semua? Udah, oke. Kalau udah berarti udah siap untuk belajar ya. Nah, tapi kan kalian, kalian sudah pada makan siang belum? Kalau udah, biasanya kan kalau habis makan itu suka ngantuk kan kalau bosen. Nah, untuk mengurangi kemungkinan kalian untuk mengantuk, Ibu mau tes kefokusan kalian sebelum mulai belajar. Nah, kalau misalkan Ibu bilang tunggal, berarti kalian tepuk tangan sekali. Kalau misalkan Ibu bilang ganda, berarti kalian tepuk tangan 2 kali ya. Oke, dimulai dari sekarang. Tunggal, ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda. Dah, cukup segitu berarti. Ibu harap kalian bisa fokus dari awal sampai akhir pembelajaran ya. Oke, karena kalian udah siap, berarti kita bisa mulai. Tapi sebelum itu, Ibu pengen tahu kalian kira-kira ada yang udah move on belum dari pelajaran kemarin? Kalau misalkan move on. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian untuk mereview pembelajaran minggu kemarin. Nah, jadi kemarin itu ada yang masih ingat nggak kita udah bahas apa aja? Ya, kita ngebahas soal sistem ekskresi pada manusia. Nah, kira-kira ada yang masih ingat organ apa aja yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia? Ya, silahkan. Oke, yang pertama ada organ paru-paru. Terus yang kedua ada ginjal, kulit, dan juga hati. Oke, good. Nah, terus ada yang bisa menyebutkan apa hasil dari ekskresi organ-organ tersebut? Oke, kalau kulit itu ada keringat. Oke, terus kalau misalkan paru-paru itu karbon dioksida. Oke, Ibu rasa kalian sepertinya memang belum move on dari sistem ekskresi. Kalau bisa materi ini jangan sampai kalian move on. Kalau bisa terus diingat, oke? Nah, sekarang materi hari ini adalah kelanjutan dari sistem ekskresi. Kan kemarin itu baru membahas soal organ, terus juga proses pembentukan ya kan. Nah, kali ini kita membahas mengenai gangguan atau penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi itu. Oke, sekarang teman-teman semuanya harap simak ke depan. Nah, disitu kan udah ada PPT yang judulnya penyakit dan kelainan pada sistem ekskresi. Nah, tapi sebelum kita memasuki materi ini, Ibu punya rules yang sekiranya akan berlaku selama 20 menit ke depan. Yang pertama, rulesnya itu apa? Nggak boleh berisik. Ya, berarti kalian tandanya harus nyimak semua gitu. Terus yang kedua, no phone cell. Jadi untuk yang punya smartphone harap dinonaktifkan sementara dulu. Nanti ketika memang sudah diperlukan atau Ibu izinkan untuk menggunakan, silahkan bisa dinyalakan. Nah, yang ketiga, kalian harus nyimak dan membaca, oke? Nah, oke, langsung aja ya. Yang pertama itu, nah, ini dia. Kalau dari gambarnya kira-kira nih kelainan atau penyakit dari organ apa? Ya, betul banget. Ini kulit. Terus kira-kira kenapa ya kulitnya itu kenapa? Oke, timbul bercak-bercak. Terus kedua, mengelupas. Yang di kaki ya yang ngelupas. Terus yang ketiga, merah-merah. Iya, betul banget. Jadi pada gambar ini adalah salah satu contoh penyakit atau kelainan dari organ ekskresi kulit. Nah, jadi pada kaki ini itu namanya foot athlete, atau jadi kakinya itu memang mengalami kayak pecah-pecah, terus juga dia mengelupas kulitnya. Nah, terus kalau yang sebelah kanan itu timbulnya bentol-bentol atau bintik-bintik merah gitu. Nggak bintik sih, tapi kayak bentol-bentol merah yang banyak. Nah, ini tuh gatel dan juga panas. Nah,
dari kedua penyakit ini itu disebabkan oleh karena virus. Ada organ tunggal. Baik, nah ya jadi tuh penyebab kelainan pada kulit ini itu karena virus. Ada juga kayak misalkan kalian tahu kan penyakit cacar, nah itu kan juga pada kulit kan dampaknya, nah itu juga karena virus seperti itu. Terus kalau misalkan yang ringan-ringan atau yang sering dijumpai oleh kita itu kayak contohnya jerawat, komedo, nah itu juga termasuk salah satu kelainan atau penyakit pada kulit gitu. Cuma kalau dari jerawat sendiri kan itu juga karena ada faktor hormon ya kan, bukan karena faktor luar aja, tapi juga bisa sih dari kebersihan kayak gitu. Sama juga dengan komedo. Nah lanjut ya ke organ selanjutnya. Nah selanjutnya ini ada foto seorang wanita yang sedang memegang pinggang kayak sakit pinggang gitu. Nah ini kira-kira ada hubungannya dengan organ apa? Ya ada yang menjawab tulang belakang, bukan. Yang berhubungan dengan ekskresi coba ginjal, ya betul, bisa mendekati lah. Jadi kalau teman-teman sering nahan pipis, nah itu bisa kalau dalam jangka waktu yang lama, nah itu bisa berakibat kepada organ ginjal. Nah jadi kalau misalkan kita sering nahan pipis, terus berarti kan urin kita kan menjadi kental kan. Nah kalau misalkan terus-terusan dalam keadaan kental, nah itu dia bisa mengkristal yang akhirnya menyebabkan penyakit yang namanya batu ginjal. Kalau batu ginjal sendiri itu dia bisa tumbuh atau bisa terbentuk di dalam ginjal sendiri atau di salurannya gitu. Jadi makanya buat temen-temen jangan suka nahan pipis, terus juga harus banyak minum air putih gitu untuk menghindari yang namanya kena penyakit batu ginjal. Oke, terus yang selanjutnya ini ada gambar kaki yang sebelah kirinya itu sehat, sebelah kanannya kayak sakit. Nah ini juga ada pengaruhnya. Jadi ternyata kalau misalkan batu ginjal itu kan karena dia sering nahan pipis. Nah kalau misalkan yang ini itu penyakit diabetes. Jadi kalau misalkan diabetes itu dia kalau misalkan kena luka, nah itu susah untuk sembuh karena darahnya manis, jadi tuh lukanya selalu basah terus gitu loh. Jadi makanya kalau misalkan kita kena luka kan biasanya cepet kering kan, pembentukan untuk memulihkan luka itu cepat. Nah kalau misalkan orang diabetes itu sulit seperti itu. Makanya kalau misalkan orang diabetes, misalkan udah luka terus parah sampai busuk gitu, itu obatnya ya tidak lain selain amputasi seperti itu. Lanjut ke organ selanjutnya. Nah ada foto pria dengan mata yang berwarna kuning. Nah kalau misalkan mata kuning ini salah satu ciri dari orang yang terkena penyakit atau gangguan pada hati atau liver. Nah ini penyakitnya itu hepatitis. Jadi emang kalau hepatitis itu dia cirinya itu matanya tuh nggak putih tapi agak kekuningan kayak gitu. Nah hepatitis sendiri juga banyak tipenya gitu. Kalau untuk lebih lanjut ada di bahan ajar, kalian tinggal baca sendiri ya. Terus yang selanjutnya ada penyakit atau gangguan pada organ paru-paru. Nah yang ini paru-paru itu sering banget kita jumpai adalah kanker paru-paru. Nah semakin banyaknya penyakit mengenai kanker paru-paru ini, banyak faktornya. Salah satunya kebiasaan yang kurang baik, yaitu kayak merokok. Nah merokok itu menimbulkan bukan menimbulkan tapi kayak memicu terjadinya kanker seperti itu. Jadi kalau di sebelah kiri itu kan gambar paru-paru yang sehat, nah kalau yang sebelah kanan itu gambar paru-paru yang sudah terkena penyakit kanker seperti itu. Makanya lebih baik kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, kalau bisa dijauhkan saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin penjelasan ibu sudah cukup. Sekarang saatnya buat teman-teman membentuk kelompok, 3 kelompok aja cukup. Nah nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya di situ akan ada soal-soal, nggak akan ada soal yang nanti harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian seperti itu. Nanti setelah diskusinya selesai,
kalian bisa memaparkan hasil diskusi. Nah, untuk waktu diskusinya sendiri, Ibu akan memberikan waktu sekitar 7 menit. Soalnya sedikit, jadi kalian harus bekerja sama sehingga biar cepat selesai, seperti itu. Yuk, bisa mulai dibentuk kelompok dari sekarang. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kelompok 1 dipimpin oleh siapa? Oleh Asmi. Oke. Kelompok 2 dipimpin oleh Andre. Kelompok 3 dipimpin oleh Ali. Oke, silakan teman-teman masing-masing berkumpul dengan kelompoknya, kemudian diskusikan tugas yang udah Ibu berikan. Baiklah teman-teman, dikarenakan waktu diskusi telah selesai, sekarang saatnya pemaparan dari hasil diskusi kelompok kalian. Nah, untuk kelompok yang lain, mohon saling memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azli Nasution. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kanker paru-paru. Dijelaskan di buku bahwasanya kanker paru-paru adalah pertumbuhan dari sel kanker yang terjadi di paru-paru yang biasanya terjadi atau disebabkan karena 87%-nya oleh perokok, sedangkan sisanya disebabkan oleh zat abses, radiasi, arsen, kromat, nikel, klorometil, ether, gas, mustrat, dan pancaran oven yang menyebabkan kanker paru-paru. Jadi umumnya itu bisa terjadi karena rokok dan paling juga umum itu karena radiasi. HP juga itu bisa. Jadi gejala-gejala kanker itu misalnya nyeri pada dada, sesak nafas. Dan untuk itu kanker paru-paru juga bisa mengganggu organ lainnya, karena di dekat paru-paru itu ada organ terikat seperti hati, jantung, tulang, dan lain-lain yang bisa menyebabkan ke otak juga. Jadi ketika seseorang sudah terkena kanker paru-paru, maka akan memungkinkan organ-organ yang lain juga akan terkena kanker juga, atau mengalami kelainan fungsi atau tidak berfungsi dengan normal. Oke. Terus kalau penanggulangannya atau pengobatannya? Ya, kalau menurut dari kami, penanggulangannya dengan cara pola hidup, terutama itu pola hidup sehat. Terus penyakit itu biasanya diakibatkan oleh pola hidup yang kurang sehat, terus beban pikiran, dan untuk sel kanker sendiri itu ya pola hidup, karena kalau dia merokok ataupun dia juga sering terpapar radiasi, itu bisa menyebabkan kanker makin cepat bertumbuh. Jadi kalau dia tidak merokok dan kurang dengan radiasi, tidak sering terkena radiasi, hidupnya sehat, makannya sehat, maka untuk kemungkinan kena kanker itu sangat kecil, karena memang sel kanker sendiri itu memang ada di dalam tubuh. Oke. Tapi untuk kemungkinannya itu kita terkena sangat kecil itu kalau pola hidup kita sehat. Oke, gimana dari kelompok yang lain? Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin menambahkan? Enggak, cukup ya kayaknya. Oke, bisa ditutup Asmi. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, kalau dari kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3, apakah ada tambahan atau ada sanggahan dari hasil pemaparan kelompok 1? Oke, berarti sepertinya tidak ada ya. Kayaknya semuanya hampir sependapat dengan apa yang diutarakan oleh kelompok 1. Oke, tapi kalau menurut Ibu sih kelompok 1 memang sudah tepat, tapi sepertinya ada sedikit informasi yang kurang ditambahkan. Nah, Ibu akan menambahkan jadi sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh kelompok 1, bahwa kalau orang yang sudah terkena kanker paru-paru itu memang harus pola hidupnya diubah dari yang tadinya tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat. Nah, tapi bagaimana jika ternyata si orang tersebut sudah menderita kanker? Apakah pengobatannya hanya dengan merubah pola hidup saja? Tentu saja tidak. Tentu saja jika sudah terkena kanker, apalagi tahap stadium yang akhir atau stadium 4, 3, 4 lah ya. Nah, itu sudah harus dengan harus dengan anjuran dokter. Jadi
Jadi diperlukan usaha-usaha yang melibatkan dokter, kayak contohnya kemoterapi. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi usaha para penderita kanker untuk mengurangi keganasan dari si kanker tersebut. Nah, seiring dengan pengobatan tersebut, barulah dibarengi dengan hidup sehat seperti itu. Nah, mungkin pemaparan dan diskusi kita cukup di sini, tapi sebelum itu Ibu ingin menanyakan kepada kalian apakah kalian sudah mengerti ataupun ada yang belum dipahami tentang materi hari ini. Silahkan bisa ditanyakan. Izin saya mau bertanya. Ya, silahkan. Nama saya Muhammad Azmi Nasution. Saya mau nanya, kan tadi kebetulan kelompok saya tentang kanker paru-paru. Kanker paru-paru sendiri karena ada sel kanker. Nah, sel kanker itu terdiri dari apa sih? Kenapa dia kok bisa jadi sel yang jahat gitu? Nah, itu saja. Baiklah, Ibu ulangi pertanyaannya. Asmi bertanya, sel kanker itu terdiri dari apa dan mengapa dia bisa menjadi ganas, gitu kan ya? Oke, sebelumnya terima kasih pada Asmi yang telah bertanya, dan mohon teman-teman yang lain bisa disimak. Terus kalau memang teman-teman juga udah dapat jawabannya, bisa juga di-sharing di sini gitu ya. Nah, kalau jawaban dari Ibu, jadi sebenarnya sel kanker itu adalah kanker itu jadi itu sebutan bahwa sel ini mengalami pertumbuhan yang abnormal. Nah, jadi sel ini terdiri dari apa? Jadi sel kanker ini dia tuh bisa terdiri dari jaringan organ dimanapun, mau di paru-paru, di kulit, itu dimanapun dia bisa terjadi. Nah, ketika kanker ini terjadi, alias pertumbuhan sel ini menjadi tidak normal, ketika terus menerus, nah ini yang mengakibatkan terjadinya tumor gitu. Jadi ketika sel ini berkembang secara abnormal dengan terus menerus, nah itu disebut dengan tumor. Ketika berkembangnya sangat cepat, berarti disebut juga dengan tumor ganas, seperti itu. Jadi sebenarnya kanker tersebut adalah istilah ketika sel yang tadinya normal mengalami yang tadinya memiliki fungsi normal terus bertumbuh menjadi abnormal. Nah, pertumbuhan itulah yang disebut juga dengan kanker, seperti itu. Nah, untuk saat ini kanker itu sudah lebih dari 100 jenis kanker yang menyerang organ tubuh manusia, baik dari kulit, paru-paru, terus payudara, serviks, banyak banget gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain, apakah ada jawaban lain atau ada yang menambahkan jawaban dari Ibu, bisa silahkan langsung diomongkan saja gitu, nggak usah malu-malu. Tapi dari Bu Guru, yang saya tanya tadi kan itu masalah sel kanker itu asalnya dari mana? Misalnya kandungan sel kanker itu dari protein dengan ini, maka terbentuknya sel kanker karena proteinnya berlebihan atau gimana. Dan kalau Ibu bilang tadi kan pendengaran saya bahwasanya sel yang tidak normal tumbuhnya dan terus menumpuk dan terus berkembang biak dan itu dikatakan tumor. Berarti itu tidak bisa dibilang kanker dong, berarti tumor paru-paru. Berarti selama ini kita salah, nggak boleh dibilang kanker, tumor berarti. Kalau Ibu bilang seperti itu. Nah, itu sepertinya menurut saya itu ada kerancuan dengan jawaban Ibu. Oke, baiklah. Jadi begini, Nak Asmi. Jadi sebenarnya ketika kamu sudah membicarakan apa itu sel kanker, ya kan, kamu nanya kan apa itu komposisinya, seperti itu. Nah, itu merujuk pada materi kita sebelumnya membahas soal sel, seperti itu. Jadi ketika kamu bertanya apa komposisi sel, nah kamu harus flashback ke materi sel kemarin gitu. Jadi komposisinya itu sebenarnya sama dengan sel-sel biasa, hanya saja pada kasus ini, pada kanker ini, pertumbuhan selnya itu tidak normal alias abnormal. Dan juga jadi ketika yang seharusnya sel ini mati dan beregenerasi menjadi sel yang baru, nah ketika kanker, nah itu sel-sel yang harusnya mati dan menua itu akhirnya berkembang menjadi sel-sel yang tidak normal gitu. Nah, sel-sel yang tidak normal ini, kalau misalkan memang dia ganas, ketika dia berdekatan dengan sel yang normal, itu dia bisa menyerang sel yang normal dan menjadikan sel normal itu menjadi tidak normal, seperti itu. Nah, makanya pertumbuhan ini disebut juga dengan tumor ganas, seperti itu. Makanya kan banyak yang, kalau kalian pernah dengar, kalau teman-teman pernah dengar, itu ada yang namanya bilang kalau bahwa kanker ini adalah sebenarnya tumor yang ganas, seperti itu. Memang benar penyebutannya adalah sel kanker paru-paru, tapi sebenarnya
yang terjadi adalah si kanker ini adalah sel yang berkembang secara tidak abnormal, kemudian ketika perkumpulan sel-sel yang tidak normal ini menjadi satu, mengumpul jadi satu, nah itu yang disebut tumor, seperti itu. Tapi penyebutan penyakitnya ya kanker paru-paru. Karena kenapa? Karena sel abnormal itu terjadi di paru-paru, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ketika menyebut kanker paru-paru dengan sebutan tumor ganas yang ada di paru-paru. Sebenarnya hampir sama aja, seperti itu. Hampir sama kan berarti beda. Hampir sama berarti beda. Iya, memang beda penyebutan, tapi maksud yang case-nya itu sama gitu loh. Intinya itu sama, yaitu ketidaknormalan pertumbuhan pada sel. Berarti boleh dong disebut tumor paru-paru. Iya, sebenarnya sih lumrah lazim aja, tidak sebenarnya boleh, tapi kan karena tidak lazim dan tidak lumrah, sebaiknya penyebutannya tetap dengan kanker paru-paru, seperti yang itu. mana yang betul yang boleh disebut kanker paru-paru apa tumor paru-paru? Kalau soal betul dan salah itu sebenarnya dua-duanya sama-sama betul. Untuk dalam kasus penyakitnya itu tuh sama gitu, artinya itu sebenarnya sama, cuma emang penyebutannya aja beda gitu. Kenapa bisa penyebutannya beda kok artinya sama? Ya, itulah yang berkembang di masyarakat. Loh, berarti kan sama ini kita dibodohi dong oleh pendidik biologi yang mengatakan bahwa kanker paru-paru. Terus kan ibu guru bilang Apa? itu tumor. Yang mana yang betul? Sebenarnya ini bukan soal membodohi sih, tapi ini lebih ke harusnya para siswanya yang lebih aktif untuk menyaring dan memilah kembali informasi yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi kayak sekarang contohnya ya kan. Nah, sebenarnya kalian itu nggak ibu wajibkan untuk menerima mentah-mentah dan full masukan apa yang telah ibu berikan gitu, kayak materi-materi. Nah, kalian sebagai generasi milenial dengan kecanggihan teknologi yang sudah didukung sekarang, kalian berhak banget, bahkan wajib untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, seperti itu. Jadi untuk kasus ini mungkin itu jawaban dari ibu. Ketika kalian merasa belum puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh ibu, kalian bisa mencarinya gitu. Kalian nggak harus mencari dengan satu sumber aja, kan banyak referensi dan sumber-sumber lain yang mungkin lebih terpercaya gitu. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini bukan satu arah, bukan hanya ibu doang yang memberikan informasi ke kalian, tapi kalian juga pun bisa memberikan informasi ke ibu gitu. Jadi di sini adalah wadah untuk sama-sama kita belajar. Ibu pun belajar, kamu pun belajar, seperti itu. Nah, ibu mau jadi pengajar atau mau belajar? Yang namanya belajar itu kan seumur hidup. Ketika ibu jadi pengajar ya ibu sudah pasti harus belajar, begitu. Bahkan bukan pengajar aja yang harus belajar, tapi kayak arsitek, dia kan harus tetap belajar ya kan. Terus pekerjaan yang lain yang memang harus terus belajar, kemampuannya terus diasah setiap hari, seperti itu. Oke, teman-teman, kayaknya ibu rasa diskusi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, mumpung masih ada waktu sekitar 2 menit, ibu ada hadiah untuk kalian semua. Coba tolong keluarkan kertas dan juga pulpennya. Oke, udah disiapin semua. Nah, sekarang kalau udah disiapin, coba lihat ke coba lihat ke depan. Tiding, ada quiz time. Oke. Ya. Nah, soalnya gimana? Kita langsung cek. Oke, jadi kuisnya ini ada 3 soal. Kalian masing-masing harus menjawab dengan waktu sekitar 2 menit. Jawabnya singkat-singkat aja. Nanti kalau udah langsung dikumpulkan ke depan, baru dikasih ke ibu gitu lah ya. Oke. Ibu rasa sepertinya cukup sampai di sini. Oh ya, gimana? Oke, udah selesai semuanya. Oke, kalau udah selesai bisa dikumpulin. Nah, ibu sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini, ibu ingin menyimpulkan apa yang kita pelajarin hari ini. Jadi kelainan pada organ ekskresi ini ada banyak, tapi yang kita bahas kali ini adalah pada paru-paru ada contohnya kanker paru-paru, terus pada kulit ada kaki atlet atau foot atlet ya kan. Terus pada ginjal itu ada ada batu ginjal. Terus pada hati ada penyakit hepatitis, seperti itu. Nah, ibu ingin
menekankan kepada kalian untuk terus semangat dalam mencari ilmu. Jangan pernah mentah-mentah menyerap apa yang telah ibu berikan atau orang lain berikan. Terus tetap belajar. Belajar itu gak hanya di sekolah, tapi di tempat lain pun juga bisa belajar, seperti itu ya. Ibu berterima kasih kepada semuanya, kepada kalian yang telah memperhatikan dan mengikuti jalannya pembelajaran dari awal sampai akhir yang sangat kondusif ini. Dan ibu juga berharap bahwa ilmu yang telah ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oh iya, jangan lupa materi ini dan materi sebelumnya jangan kalian lupakan, alias kalian gak boleh move on dari materi-materi ini. Kalian harus tetap ingat, oke? Ya gitu aja. Mungkin kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Amin. Ya, alhamdulillah kita telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.